Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Allah jadikan Nabi Muhammad keterangan al-haq, yang sehingga seorang yang ia membawa iman kepada Allah akan melakukan amal soleh. Perempuan yang iman kepada Allah akan pintar ngejaga mata, insya Allah, karena iman istiqomah menjadikan seorang itu Allah beri kesalihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Idqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal perbuatan manusia, dari pandangan mata, pendengaran telinga, bagaimana diri, bagaimana batin, hati, Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan apa yang dilihat mata selama dunia, yang didengar telinga selama dunia, apa yang dibawa diri, yang jahar tampak ataupun yang sir, yang batin, yang di hati, Allah akan perlihatkan di akhirat kelak. Yang pertama, al-fakir hormati al-mukarram Kiai Mukhlasin mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat, dan antumah mudah-mudahan soleh solehah, berkah manfaat ilmu dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ain, mata. Memang Allah subhanahu wa ta'ala melihat bahwa Sami'ul Basir, dikatakan. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Memang Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Manusia itu diberi sepasang alat melihat. Ain, dikatakan ainun, sepasang mata. Bagaimana memandang pandangan yang Allah subhanahu wa ta'ala pandang. Enggak ada sesuatu yang terbesit dari pandangan mata itu yang enggak Allah subhanahu wa ta'ala letakkan apa di pandangan seorang itu kepada suatu sesuatu, ya, suatu sesuatu yang dilihat. Ini orang memang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, alhamdulillah. Ini orang yang memang Allah subhanahu wa ta'ala enggak memberikan ridho, na'udzubillah. Pertama, manusia itu lahir, ya, terus mulai bisa ngerti apa yang haram, yang halal, tamyiz.
akil baligh, terus akan mati. Selama hidup di dunia itu, mata orang ini yang diperhatiin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah melihat. Jadi segala sesuatu di dunia Allah akan akhirkan. Seorang itu ngimani bahwa akan Allah kiamatin dunia. Watawasaw bil haq, seorang harus dia membawa keselamatan. Watawasaw bis sabar, harus seorang itu mempunyai kedudukan, ya, karena sesuatu yang benar kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seorang yang sabar, seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus siang Allah adakan, Allah akan kiamatkan, nggak ada lagi siang, malam terus, tahun, hari, bulan. Atau sobil hak, sesuatu keadaan yang nggak terjadi, pasti terjadi. Bahkan diterangkan yaumul Jum'ah, hari Jumat. Pandangan mata akan mempertanggungjawabkan selama hidup, selama dunia itu menjadi saksi. Na'udzubillah min dzalik. Seorang mendapatkan kerugian dari pandangan mata, terus akan bertambah terus siksa Allah Subhanahu wa ta'ala karena mendapat kerugian mata orang yang enggak beruntung. Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin, orang itu mendapat kerugian. Ilal ladzina amanu, bukan hal yang susah Allah Subhanahu wa ta'ala merubah seorang itu dari jalan yang enggak benar menjadi mempunyai jalan yang benar. Bagaimana cara supaya mendapat jalan yang benar? Ya bagaimana pandangan mata mau kemana, apa yang dilihat, terus apa yang difikirkan. Sudah akan ngerti bahwa ketika azan untuk mengerjakan sholat, ketika ada sesuatu yang haram untuk dipalingin itu mata dari melihatnya. Wa amilu sholihat, terus orang akan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perempuan solihah, laki-laki soleh, karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu, enggak dapat kerugian orang yang iman itu. Wa amilu sholihat, dan Allah lebihkan akan iman seorang itu tambah dengan perbuatan yang benar. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, terus Allah beri kemuliaan. Al-ain, mata. Di zaman Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, sahabat melihat Nabi, tabi'in melihat sahabat. Sampai sekarang kita ngelihat satu kitab Al-Quran Al-Karim, yang mana Nabi SAW katakan akhlak yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia Nabi tuntunan untuk ngerti al-ilmu az-zikir. Quran itu yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan al-hakim, yang menentukan. Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin. Allah jadikan Nabi Muhammad keterangan al-haq,
yang sehingga seorang yang ia membawa iman kepada Allah akan melakukan amal soleh. Perempuan yang iman kepada Allah akan pinter ngejaga mata, insya Allah, karena iman istiqomah menjadikan seorang itu Allah beri kesalihan. Wa tawasaw bis sabr, akhlak Nabi Muhammad. Seorang mendapat kemuliaan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijagai. Ada setan, baca qul a'udzu birabbin nas, mandi. Jadi enggak sia-sia, karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepada lisan orang ini, karena yang dilihat mata ngelihat setan yang terus dikatakan meminta perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang rupa yang menyeramkan mata membuat hati seorang itu takut, tapi orang yang Allah ridhoi mengatakan a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, minasyaitonir rajim, dari si setan yang mengganggu. Memang setan serendah-rendahnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus seutamanya untuk menyempurnakan akhlak, liutamima makarimal akhlak, akhlak karim, akhlakul karimah, akhlak yang setiap apa yang dikerjakan seorang ini menjadikan seorang itu ahlil jannah, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Akhlak yang memang diri orang itu ngerti, yang dipandang matanya, yang didengar telinganya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kuntulahu sam'ahu, dikatakan Nabi SAW, Allah menjadi pendengaran, telinga yang terjaga. Karena apa? Wudu, sholat gak pernah ditinggalin. Orang yang sempurna akhlak, manusia sempurna. Akmalul mu'minin imanan ahsanhum khuluqa, dikatakan Rasulullah, sebaik-baik perbuatan seorang mukmin yang beriman kepada Allah, ahsanhum khuluqa, yang memiliki budi pekerti baik. Orang ihsan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bukan kebaikan, tapi bukan karena iman baik, tapi orang yang gak ngerti agama, bukan orang beragama Islam, non muslim, orang bukan orang baik seperti yang Allah berikan kebaikan. Wah, soleh luar biasa, tapi soleh bukan mengerjakan sholat ya. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan sampai Allah akan akhirkan dunia. Nggak main-main hidup di dunia ini. Memang dunia nggak ada manfaat sama sekali. Maka karena ketakutan hidup di dunia itu harus memikirkan bagaimana khusyuk dalam ibadah, terutama dalam mengerjakan sholat. Karena akan berakhir dunia itu, gak akan bisa beramal lagi. Siapapun orang yang setelah berketurunan pun gak akan bisa beramal lagi, karena Allah akan akhirkan, la sakhirun sa'atan. Allah gak akhirkan itu walaupun sedikit ditunda Allah, wa yastakdimun, dan Allah gak cepetin ketentuan Allah. Pasti akan seorang ini mendapatkan apa hasil selama hidup di dunia dari pandangan mata. Inama bu'itsu, perhatikan Nabi Muhammad, memperhatikan Nabi Muhammad karena khuluqul Quran Rasulullah. Perhatikan Al-Quran, kitab Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mata yang diridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memandang seperti hati Nabi.
karena khuluqul Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandang pandangan mata yang diridho Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena hati yang Allah berikan futuh, Allah berikan arif seorang ini. Hatinya mulia karena Allah beri kemuliaan. Wa tawassaw bil haq. Selalu orang itu enggak pernah bohong. Wa siddiq, orang jujur. Wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu sabar. Ya, karena keindahan seseorang itu dilihat cahaya, magam, kemuliaan seorang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala seorang itu mulia. Maka Allah katakan ke Nabi Muhammad, inna akramakum indallahi atqakum. Karena takwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan seperti itu Nabi Muhammad, munawar, bercahaya. Diriwayatkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atas, guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Sayyid Maulid Sintudurar. Itu Habib Ali Habsi, murid Habib Abu Bakar, melihat gurunya sekujur tubuh Habib Abu Bakar itu cahaya, karena seperti Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah, karena kemuliaan ini Allah yang jadikan seseorang itu mulia. Nah, karena nggak pernah bohong, karena sedek mendapatkan seorang itu kebaikan dari Allah. Karena Allah pastikan, Allah bersumpah, innal insana lafi khusrin. Apakah orang-orang yang melihat pandangan orang itu buta? Oh iya, orang yang mendapat kerugian. Tapi orang-orang yang soleh melihat wali-wali itu, melihat orang-orang hebat itu, karena Allah beri ma'unah, Allah beri hidayah. Tapi orang yang mendapatkan rugi, Allah bersumpah. Dan pula orang yang mendapatkan keberuntungan, illal ladzina amanu, mendapat janji Allah Subhanahu wa ta'ala al-jannah, surga. Di surga ada apa, Bib? Di surga insyaallah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kenapa husnul khatimah, enak, ahlul jannah. Al-Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail radhiyallahu an katakan dalam tafsir Ibnu Katsir juz amma, bahwa apa selama dunia paling benar mikirin surga. Ya, jadi orang dilihat, ngerti mata, ngejaga bagaimana benar yang dia lihat, karena memang nggak ada pikiran orang ini ngebayangin ahli nar, ahli neraka. Tapi orang memang memiliki al-ihsaniyah, kebaikan hati, karena Allah di saat memberikan futuh dipandang Allah. Maka Allah katakan subhanalladzi asra, maha suci di Allah memberangkatkan di malam hari. Isra ini perjalanan Nabi di malam hari. Laila minal masjidil haram wa innahu huwa samiul basir, dikatakan. Karena Nabi Muhammad memiliki hati yang hati di antara semua hati manusia, daripada hati Rasulullah SAW itu terlihat akhlak semua manusia. Ya, maka kalau manusia, terutama kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya malu apa segala macam, nggak benar-benar, nggak bisa benar, naudzubillah min dzalik. Nah, ini agak nggak benar, nggak ngikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ngejauhkan dari apa? Dari seorang ketika kufur iman orang itu, pandangan rusak. Kenapa? Gangguan setan, gangguan setan. Kenapa takut? Bukan kepada Allah, tapi takut kepada apa? Kekurangan diri dan kaza wa kaza, dan segala sesuatu keburukan. Nah itu
Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Qur'an ini, dilihat Quran, andai kata disuruh ngelihat, andai kata Al-Qur'an enggak diturunkan ke Nabi Muhammad di gunung itu, law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian, itu bisa gunung itu enggak kuat. Itu dikatakan kenapa? Karena Allah melihat kepada diri seorang itu bagaimana ngelihat mata manusia, dijaga apa enggak mata orang ini, benar apa enggak yang dilihat orang ini. Melihat misal perempuan yang bukan mahram ini ke bawah, nggak boleh ngelihat segala macam yang bukan mahram, maksudnya haram, rambutnya kelihatan ini dan itu. Nah terus alim laki-laki, terus yang perempuan ngelihat laki-laki yang nggak benar, ya maksudnya bukan jahil, ya itu harus ngerti begitu. Kenapa kok perempuan sampai sehelai rambut neraka? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan perempuan seperti itu. Gak ngerti-ngerti, ya luar biasa. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan di akhirat azab kepada mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang fasad. Fafasada kulluh, semua hancur. Dikatakan Imam Ghazali radhiyallahu an, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, di satu daerah Tus Sohib, pengarang kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin begitu. Lah kenapa kok terus mata orang ini bisa benar, Bib? Karena salat itu khusyuk ngerjain salat. Bagaimana seorang enggak pinter ngejaga pandangan mata, ya, karena kurang pandai dalam mengerjakan sholat, kurang ngurusin sholat, agak asal-asalan, bukan asal-asalan, agak gak bener, bukan gak bener, ya tapi ya sholat bukan sholat yang dikatakan seseorang yang membawa al-haq. Kalau terus dibawa sampai mati, su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Sholat gak pas, tapi bukan nggak pas. Nah, sholat nggak jelas, tapi bukan nggak jelas. Ini orang sholat ya mati su'ul khatimah, karena memang akhirat nggak bisa diukur. Sampai kiamat nggak ada yang ngerti hari Jumat Allah beritahukan ke Nabi salam, tapi nggak ngerti kapan kiamat, karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala zaman itu. Sekarang, lusa, besok, kuasa Allah al-baqa, Allah yang kekal. Manusia diciptakan Allah. Andai kata Allah buat seumpama Allah, bukan masalah buat Allah, tapi kita makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala khalik, Tuhan ciptakan, baqa, Allah kekal. Kalau kemarin kita nggak ngerti, melihat ke depan, melihat ke belakang bisa melihat ke belakang, ya. Tapi di saat kemarin nggak ngerti apa yang dilihat, terus akal dipikirkan apa yang dilihat kemarin, perkara haram yang dilihat kemarin, terus sampai setahun, 10 tahun, sampai bertahun-tahun, azab Allah beri rugi mata orang itu hanya karena sekali, tapi menjadi amal syar, amal yang buruk. Liutamima makarimal akhlak. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan Nabi. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat Allah, apa segala sesuatu Allah beri kesenangan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun perintah salat di bulan Rajab, syahrullah, bulan Allah. Kenapa? Karena dikatakan ketika seorang salat li zikri, Allah katakan, "Aqimus salata li zikri." Untuk salat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Dia salam untuk melihat al-jannah, surga. Kenapa dikatakan Yasin? Memang Nabi Muhammad sallallahu
wa alihi wasallam ini yang menjadikan hiasan untuk hati setiap orang yang membawa iman kepada Allah. Begitu pula orang yang membawa kehancuran di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Susah hidup, enggak pernah senang. Karena pandangan mata rusak. Kenapa bib mata orang ini nggak bisa benar? Karena kurang baca Quran, kurang qiraatul Quran. Ya hafid nggak hafal, bagaimana? Tapi memang kurang membaca Quran ini ngaruh kepada hati. Ya, kalau kesetanan, kalau hajat apa segala macam, wah dibaca. Ayat kursi, terus Yasin, terus Waqiah, Al-Mulk, terus kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi bukan karena memang hati orang yang kosong akan zikir sahaya itu. Al-Qur'an dikatakan guru Habib Qayyim di Jombang, orang kalau nggak baca Quran itu kayak mayit, nggak ada ruhnya, begitu. Ilmu nur, ilmu ini cahaya. Apa isi daripada ilmu? Maqallahullah Al-Quran Al-Karim wa maqallahur Rasul, hadis Nabi Muhammad dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhlak Rasulullah luar biasa, ditiru, dijadikan tuntunan. Melihat apa yang dikerjakan guru-guru. Kenapa? Karena mereka membawa sir daripada gurunya, sampai sahabat Rasulullah sampai ngelihat bagaimana gerak-gerik Nabi. Ya, kenapa? Karena wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ngerti dulu. Kenapa kok ngelihat Rasulullah? Karena Nabi uswatun hasanah. Ngerti dulu. Al-Quran memberitahu, mengkhabarkan bahwa dia Rasulullah rahmatan lil alamin. Hati yang dipandang mata, yang didengar telinga, bagaimana tergantung hati. Kalau hati gak ngenalin Nabi Muhammad, pandangan kadzabun, pandangan dusta. Apa yang didengar semua sia-sia. Ya, karena bagaimana kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala diwasitatir Rasul, karena Nabi rahmatan lil alamin. Kalau enggak karena Nabi Muhammad, enggak ngerti al-khairiyah, kebaikan alam yang Allah ciptakan. Apa syariah Habib? Bukan. Al-khairiyah, kebaikan, al-jannah, surga. Seorang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yang meminta kepada Allah, Allah ijabah. Seorang yang mendapatkan kerugian di akhirat, yang orang itu di dunia enggak mendapatkan senang, di akhirat mendapatkan susah. Di dunia susah, di akhirat susah. Nah, itu mendapatkan rugi serugi-ruginya orang. Rugi sedikit, na'udzubillah, su'ul khatimah, kufur nikmah, enggak menjaga pandangan mata paling utama. Kenapa? Karena orang akan mati, berpindah alam. Rahmat Allah yang Allah berikan syafaatnya untuk umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendapatkan mati husnul khatimah. Ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat orang ini, bagaimana murid bakat Israil alaihi salam mati supaya husnul khatimah, ya memang membawa nama Nabi Muhammad SAW yang dikatakan memang memberi syafaat, baru nama Nabi. Apalagi seorang alim memiliki ilmu yang mana dirindu surga, amin. Orang yang dirindu kebaikan al-khairiyah, gak ada syariah, gak ada keburukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi serugi-ruginya orang gak ngerti Allah, gak ngenali Nabi Muhammad, gak ngerti al-khairiyah, alam yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan di pandangan mata itu, pandangan zahir, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala
beri kesenangan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah beri kesenangan. Kenapa dikatakan Rasulullah Mi'raj ke langit ke-7? Karena turun perintah salat. Ya karena salat. Karena kenapa salat? Karena dikatakan Ibnu Abbas, liya'rifunallah, untuk melihat Allah. Apa yang dilihat itu kamaluhu, kesempurnaan Allah, jamaluhu, keindahan Allah. Dengan apa? Dengan kesempurnaan ciptaan Allah, al-insanul kamil, Nabiuna Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk kita, bagaimana pandangan Nabi? Wallahu a'lam. Rasulullah utusan Allah, kita umat utusan Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaluhu, terus keindahan apa? Dengan ciptaan Allah, pemandangan yang indah. Dan itu dikatakan liya'rifunallah, untuk ma'rifat, untuk melihat Allah. Ibadah itu salat. Oh, berarti kenapa Nabi begitu mulia, Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan kemuliaan takwa Nabi, yang menyampaikan kepada kita bagaimana ngerjakan sholat, bagaimana mata ngerti, bagaimana ngelihat apa-apa yang baik, apa diantaranya, apa berjamaah ketika sholat atau munfarid ketika sholat, khusyuk dalam mengerjakannya. Pandangan yang mana? Pandangan yang dohir atau pandangan yang batin? Rusak. Karena apa? Kurang menjaga iman. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memasukkan was-was itu dari tangan, kadang apa? Dari telinga, dan segala sesuatu, sehingga pandangan ini rusak. Bayangkan di akhirat kehilangan memandang Nabi Muhammad, naudzubillah min dzalik. Bayang akhirat yang suram, yang apa, enggak senang, enggak mendapatkan melihat apa taman-taman di surga. Oh, rumputnya lebih tinggi, malam cepat, siang lama, matahari jauh, nggak panas seperti di bumi ini. Itu yang nikmat Allah berikan kepada orang yang watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, orang yang selalu ridha, ikhlas dalam hidup di dunia, bersyukur kepada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.